Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang baris atau banjar dan deret dan aplikasinya dalam bunga majemuk dan bunga tunggal. Baris dan deret. Pengertian baris dan deret dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang wilayahnya merupakan himpunan bilangan alam. Setiap bilangan yang merupakan anggota suatu banjar dinamakan suku, seperti A1, A2, A3, dan seterusnya, atau biasa disebut dengan A6, di mana suku pertama sama dengan S1 sama dengan A6, di mana suku kedua sama dengan S2 sama dengan A2, di mana suku ketiga sama dengan S2, S3 sama dengan A3. Baris atas dapat simbol dengan A6, sehingga kalau ditulis lagi dengan lengkap menjadi suatu baris yang tidak mempunyai akhir atau banyaknya suku tidak terbatas dinamakan baris tak terhingga, sedangkan baris yang banyaknya suku tertentu dinamakan baris terhingga. Baris hitungan adalah baris antara dua suku berurutan yang mempunyai nilai yang besarnya sama. Jadi suatu barisan sama dengan A1, A2, A3, atau AN. Akan disebut dengan baris hitung apabila A2 dikurangi A1 sama dengan P, A3 dikurangi A2 sama dengan P, A4 dikurangi A3 sama dengan P. Atau biasa disebut dengan AN sama dengan AN-1 sama dengan B, di mana B merupakan beda yang besarnya tetap dan dapat bernilai positif maupun negatif. Contoh yang pertama, N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya biasa disebut N. B sama dengan SN dikurangi SN-1 sama dengan 1. Ke B, 5N sama dengan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya biasa disebut dengan N. B sama dengan SN-1 sama dengan 5. Yang ke C, 12 min 2N sama dengan 10, 8, 6, 4, dan seterusnya biasa disebut dengan N. B sama dengan SN-1 sama dengan min 2. Baris ukur adalah baris antara dua suku berurutan mempunyai hasil bagi yang sama besar. Jadi, untuk baris AN sama dengan A1, A2, A3, atau biasa disebut dengan AN, akan disebut sebagai baris ukur jika S2 per S1 sama dengan P, S3 per S2 sama dengan P, Sn per Sn-1 sama dengan P, di mana P merupakan nilai banding atau rasio yang besarnya tetap dan dapat bertanda positif ataupun bertanda negatif. Contoh, A sama dengan AP pangkat N-1 sama dengan A, AP pangkat 2, atau biasa menggunakan rumus AP pangkat N-1. B, 5 kali 2 pangkat N-1 sama dengan 5, 10, 20, 40, atau biasa menggunakan rumus 5 kali 2 pangkat N-1. Baris suku pada suatu baris dijumlah, maka jumlah tersebut dinamakan deret. Jadi, deret merupakan penjumlahan suatu suku, suatu baris, seirama dengan perbedaan baris. Maka, deret dapat dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung merupakan jumlah suku baris hitung. Deret ukur merupakan jumlah suatu baris yang diukur. Deret harmoni disebut dengan baris yang berharmoni. Yang pertama, deret hitung, sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 6, dan seterusnya biasa menggunakan tanda N. Kedua, deret ukur 5 tambah 10 tambah 20, dan seterusnya biasanya rumusnya menggunakan 5 kali 2N min 1. Yang ke C, deret harmoni 1 plus setengah plus 1 per 3 sama dengan 1 per N. Secara umum, suatu deret dapat ditulis sebagai Jn sama dengan A1 plus A2 plus A3 atau biasa disebut dengan N, AN. Untuk menyingkat cara penulisannya dapat menggunakan sigma. Apabila A adalah suku pertama, suatu baris, dan B adalah beda antara dua suku yang berurutan, maka sesuai dengan pengertian deret hitung, suku pertama sama dengan A, suku kedua sama dengan A plus B, suku ketiga sama dengan A tambah 2B, suku keempat sama dengan A tambah 3B. Atau biasa menggunakan rumus suku ke N sama dengan A plus kali N-1 kali B sama dengan Sn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salma Aulia. Deret hitung jumlahnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus, di mana
N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, Sn sama dengan suku ke N. Contoh, jika ingin mengetahui suku ke-7 suatu Banjar hitung yang suku pertamanya sama dengan 1 dan beda sama dengan 2 adalah Sn sama dengan A plus N min 1 kali B sama dengan 1 plus 7 min 1 kali 2 sama dengan 13. Deret hitung dengan jumlah 7 suku tersebut adalah J sama dengan 1 per 2N, S plus Sn sama dengan 1 per 2, 7, 1 plus 13 sama dengan 49. Selain Banjar hitung, kita telah mengenal Banjar ukur. Suatu Banjar ukur ditandai oleh Banjar yang hasil bagi suatu sukunya dengan suku sebelumnya merupakan bilangan konstan, atau suku suatu Banjar ukur diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan suatu pengali yang besarnya konstan. Bila suatu Banjar ukur memiliki suku pertama dan pengali sebesar P, maka secara matematis dapat ditulis suku pertama sama dengan A, suku kedua sama dengan AP, suku ketiga sama dengan AP pangkat 2, suku ke N sama dengan AP N min 1 sama dengan Sn. Jadi, suku ke N suatu Banjar ukur ditentukan oleh Sn sama dengan AP N min 1. Jumlah N suku suatu Banjar ukur dapat ditentukan dengan rumus J sama dengan A, 1 min Pn per 1 min P sama dengan A min PSN sama dengan 1 min P. Bila ada suatu Banjar ukur yang suku pertamanya A sama dengan 1 dan pengalinya P sama dengan 2, maka besarnya suku kelima adalah Sn sama dengan AP N min 1. S5 sama dengan 1, 2, 5 min 1 sama dengan 16. Dan jumlah 5 sukunya adalah J sama dengan A1 min Pn per 1 min P sama dengan A min PSN per 1 min P sama dengan 1 min 2 kali 16 per 1 min 2 sama dengan 1 min 32 per min 1 sama dengan 31. Bunga pinjaman. Bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering dihitung dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu bunga yang hanya dikenakan pada jumlah pinjaman. Jumlah yang dipinjamkan ini untuk selanjutnya akan disebut dengan pokok pinjaman. Jika besarnya pokok pinjaman adalah P, dengan bunga sebesar R persen setahun dan lama meminjam adalah T tahun, maka besarnya bunga yang harus dibayar yaitu I adalah hasil perkalian antara pokok pinjaman dan bunga dan lama meminjam atau I sama dengan P kali R kali T. Contoh, berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 1992 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 1993 dengan bunga sebesar 14%. Mulai tanggal 5 Juni 1992 sampai 5 Februari 1993 ada 8 bulan atau waktu peminjamannya 8 per 12 sama dengan 2 per 3 tahun. Besarnya bunga pinjaman I sama dengan P kali R kali T. 2.500 dikali 0,14 dikali 2 per 3 sama dengan 233,33. Jumlah yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunga, atau 2.500 ditambah 233,33 sama dengan 2.733,33.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mita Maulida. Selanjutnya adalah aplikasi dalam bidang ekonomi nilai sekarang. Nilai sekarang dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering pula disebut dengan present value adalah nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan pangkat bunga adalah R, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rupiah adalah
I sama dengan P dikali R dikali T. Dari uang, setelah T tahun menjadi V ditambah V dikali R dikali T sama dengan V buka kurung 1 ditambah R dikali T tutup kurung. Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada tahun mendatang, maka P buka kurung 1 ditambah R dikali T sama dengan A, atau P sama dengan A per 1 ditambah R dikali T. Contohnya adalah, setahun lagi Asbun akan menerima uang sebanyak 10.000. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga adalah 13% setahun? Dalam masalah ini, A sama dengan 10.000, R sama dengan 0,13, dan T sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah P sama dengan 10.000 per 1 ditambah 0,13 dikali 1 sama dengan 8.849,56 rupiah. Selanjutnya adalah aplikasi dalam bidang ekonomi bunga majemuk. Bunga sederhana seperti yang dibahas sebelumnya adalah bunga yang umumnya diterapkan untuk pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dengan bunga majemuk, bunga selain dikenakan pada pokok pinjaman, juga dikenakan pada bunga yang dihasilkan. Misalkan, seseorang membungakan uangnya sebanyak P dengan bunga sebesar I per tahun. Setelah 1 tahun, ia mendapatkan bunga sebesar bunga tahun pertama sama dengan P dikali I. Bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun menjadi P ditambah P dikali I sama dengan P buka kurung 1 ditambah I. Jumlah sebanyak itu menjadi pokok pinjaman yang baru sehingga pada akhir tahun kedua, bunga yang diterima sebesar P buka kurung 1 ditambah I dikali I. Jumlah uang keseluruhan sekarang menjadi V buka kurung 1 ditambah I ditambah V dikali buka kurung 1 ditambah I dikali I sama dengan V buka kurung 1 ditambah I kali buka kurung 1 ditambah I sama dengan P buka kurung 1 ditambah I dikali 2. Penggandaan uang atau penghitungan bunga dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam M kali setahun dalam 5 periode setahun. Pada tingkat bunga I per tahun, maka tingkat bunga setiap periode adalah I per M, dan jumlah periode pembungaan atau penghitungan bunga adalah sebanyak N dikali M. Seandainya bunga yang diperoleh dibungakan lagi selama N periode, maka rumus yang digunakan untuk menghitung seluruh uangnya menjadi kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat N dikali M. Misalkan ada uang sebanyak Rp1.000 dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil setahun sekali. Maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? P sama dengan 1000, I sama dengan 5%, kalau diubah akan menjadi 0,05, M sama dengan 1, dan N sama dengan 6. Jumlah uangnya setelah 6 tahun menjadi A sama dengan 1000 buka kurung 1 ditambah 0,05 per 1 tutup kurung pangkat 6 dikali 1 sama dengan 1000 dikali 1,05 pangkat 6 sama dengan 1000 dikali 1,3401 sama dengan 1.340,10 rupiah. Selanjutnya adalah aplikasi dalam bidang ekonomi model pertumbuhan penduduk. Kegunaan model pertumbuhan penduduk ini adalah untuk penaksiran jumlah penduduk. Rumusnya adalah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1, di mana R sama dengan 1 ditambah R. Contohnya adalah penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian? Penyelesaiannya adalah
P 2006 sama dengan P 16 sama dengan 1 juta, buka kurung 1 ditambah 0,4 tutup kurung pangkat 15 sama dengan 1.800.943 jiwa. Sedangkan P 11 tahun kemudian sama dengan 1.800.943 buka kurung 1 ditambah 0,25 tutup kurung pangkat 10 sama dengan 2.305.359 jiwa. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi banjar dan deret dan aplikasinya dalam ekonomi bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.